Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Bertemu kembali dengan saya Ovan Sofan, mahasiswa PGDPAI Universitas Islam Negeri Cyber Teknik Jati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 228113056. Saya berada di kelas 12. Di sini saya akan membahas materi tentang komponen pembelajaran, yang mana ini adalah salah satu mata kuliah micro teaching yang dosen pengampunya adalah Ibu Husnul MPD. Baiklah, pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian dari komponen pembelajaran, yaitu kumpulan beberapa item yang saling berkaitan dan penting dalam proses belajar mengajar. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri, namun dalam proses di kesatuan sistem mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Menurut Sutopo, pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada 8 komponen. Yang pertama adalah peserta didik, pendidik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Keempat, materi pembelajaran. Selanjutnya, metode. Kemudian media dan evaluasi pembelajaran. Dan satu lagi adalah lingkungan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi antar komponen. Misalnya, komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, metode, media, perlengkapan, peralatan, dan lingkungan kelas yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, di sini akan kita bahas satu persatu dari komponen pembelajaran itu sendiri. Yang pertama dan yang kedua, di sini tidak bisa dipisahkan secara langsung, yaitu peserta didik dan pendidik. Interaksi pendidik dan peserta secara dialogis dan kritis menjadi penentu efektivitas program pembelajaran. Dengan demikian, di sini dibutuhkan inovasi pembelajaran secara berbagai pendekatan dan metode yang efektif, serta strategi yang sesuai sehingga dapat membangkitkan semangat belajar terhadap peserta didik dan dapat menghantarkan mereka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini dibutuhkan kompetensi dan profesionalitas seorang pendidik, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah melakukan aktivitas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baik. Tujuan merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran. Semua aktivitas pendidik dan peserta didik diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut dan menjadi pedoman dalam untuk tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Langkah awal dalam merancang pembelajaran adalah yang merumuskan tujuan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Perumusan tujuan yang jelas dalam pembelajaran menjadi sangat penting disebabkan beberapa alasan, antara lain: 1. Perumusan tujuan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap efektivitas keberhasilan kegiatan pembelajaran. Suatu proses dikatakan berhasil apabila siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Guru juga dapat merancang tindakan-tindakan yang dapat membantu siswa belajar. Ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran seperti menentukan materi, metode, strategi, alat, media, dan sumber belajar, juga merancang alat evaluasi. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas kualitas dan pembelajaran, serta menentukan daya serap siswa dan kualitas institusi. Selanjutnya adalah yang keempat, materi pembelajaran. Menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari.
siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang di. Nah, jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan antara lain materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Untuk fakta itu adalah nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Adapun konsep itu adalah pengertian atau definisi ciri-ciri komponen atau bagian satu objek. Yang ketiga materi prinsip, yaitu tentang dalil-dalil, rumus, postulat, teorema, aksioma, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang keempat materi jenis prosedur, yaitu materi yang berkaitan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Jadi dalam melakukan satu tugas harus berurutan, jangan sampai dibalik urutan satu menjadi urutan terakhir atau selanjutnya. Kemudian materi jenis sikap afektif adalah materi yang berkenaan dengan sikap, nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, toleransi, tolong menolong, semangat bekerja, minat belajar, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu strategi ada yang mengartikan sebagai teknik atau strategi atau trik bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik dan mengesankan. Dalam hal ini salah satunya metode PAIKEM yang singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif serta menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Metode ini mendorong siswa untuk lebih antusias dan tertarik dalam belajar, meningkatkan motivasi, serta membantu mereka memahami dan menerapkan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini arti aktif itu siswanya langsung dilibatkan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga berpartisipasi aktif melalui diskusi, eksperimen, tanya jawab, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, inovatif, peserta didik dan pendidik didorong untuk menemukan metode dan cara baru dalam belajar, baik melalui teknologi, alat bantu, maupun pendekatan-pendekatan yang tidak konvensional, agar materi lebih mudah. Yang ketiga, kreatif. Kreatif diberi ruang, ya, peserta didik diberi ruang untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, mendorong munculnya ide-ide baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, efektif. Pembelajaran dirancang agar siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efisien, fokus terhadap hasil belajar yang bermakna dan jelas. Dan yang terakhir, menyenangkan. Bagaimana strategi atau metode yang menyenangkan dalam proses belajar itu harus dikemas dengan cara yang menyenangkan agar siswa merasa nyaman dan bersemangat untuk belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan, cerita, simulasi, menonton film yang inspiratif, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah media. Yang keenam, media pembelajaran adalah alat, bahan, atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan materi pada siswa secara efektif dan efisien. Media pembelajaran bertujuan untuk memperjelas pesan atau informasi, menarik minat belajar siswa, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap konsep atau materi yang diajarkan. Contohnya di sini media pembelajaran, yaitu media visual dalam bentuk gambar, jadi untuk mengenalkan seorang anak kalau di usia dini kelas 1, kelas 2 itu adalah ketika berbicara apel, maka ya harus ada gambar apel atau ya mungkin langsung objek apelnya. Kalau misalkan dari masalah alam itu dia juga harus diinformasikan apa itu gunung, maka di situ ada gambar gunung sehingga mudah dipahami oleh anak didik. Kemudian audio, media audio, rekaman suara, podcast, dan sebagainya ini sangat penting sekali, khususnya adalah dalam menangkap suara-suara, khususnya adalah materi atau pelajaran kebahasaan.
itu materi listening kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, media audiovisual berupa video, film, presentasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, media interaktif seperti aplikasi komputer, simulasi game, edukasi, dan media berbasis teknologi. Yang ketujuh adalah evaluasi pembelajaran. Mana evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data dan informasi mengenai hasil belajar siswa, efektivitas metode pengajaran, serta kualitas proses belajar itu. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah mengetahui keberhasilan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jenis evaluasi di sini ada 3, ya. Mungkin versi yang lain ada yang lebih. Evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran, memberikan umpan balik langsung dan membantu proses siswa. Sebagai contoh, kuis singkat, diskusi, tugas harian. Kemudian evaluasi sumatif itu adalah dilakukan di akhir periode pembelajaran, bisa akhir akhir semester, akhir tahun. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi diagnostik, dilakukan di awal proses pembelajaran, biasanya adalah pretest untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu adalah lingkungan, di mana salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Lingkungan di sini dapat merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran, proses belajar mengajar, baik secara fisik maupun sosial. Lingkungan yang kondusif dapat mendukung keterlibatan siswa dan memaksimalkan hasil pembelajaran. Kelas yang rapi, bersih, dan bisa jadi diberikan kewangian, itu akan memotivasi belajar siswa, begitu juga terhadap pendidiknya, sehingga dalam proses belajar mengajar itu akan berlangsung dengan nyaman dan mengesankan. Nah, dengan memperhatikan komponen lingkungan ini, guru dan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Lingkungan yang mendukung adalah salah satu kunci untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Demikianlah pembahasan rumit tentang komponen pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum